bagaimana kita selalu diberikan kekuatan kesehatan di dalam melakukan aktivitas dan untuk mencapai tujuan kita untuk hari ini. Bapak Ibu sekalian, jadi di pertemuan kita ini kita akan membahas tentang perencanaan berbasis data satuan pendidikan. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, seperti sebelumnya ya kita selalu berdoa dulu agar apa yang kita lakukan untuk hari ini bisa jalan sesuai dengan rencana dan bisa mencapai tampung untuk sementara dan akan kami lakukan perbaikan secara nanti kalau marilah kita merenung sejenak dan untuk sebelum kita memulai aktivitas kita. Baik Bapak Ibu, untuk itu doa dimulai. Doa selesai. Baik Bapak Ibu sekalian, bagaimana hari ini? Sehat dan selalu semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah sehat semua. Ya, melihat Ibu Mujizat dan Ibu Juniarti karena yang lainnya belum buka kamera nih Bu, makanya saya belum lihat bagaimana tampilan semangatnya. Kalau Bu Mujizat saya sudah lihat langsung. Oh, Pak Dodi ternyata sudah tampil juga. Oh, baru muncul semua. Iya, luar biasa Pak Dodi. Mantap, semangat Pak Dodi. Jadi, ya sebenarnya saya tidak mau langsung tadi Bapak Ibu menyampaikan bahwa harus buka kamera. Saya harus menyinggungnya dulu sedikit seperti itu supaya ini. Karena saya mau menyuruh buka kamera Bapak Ibu, saya berdosa Bu. Soalnya yang saya mau perintah ini senior saya semua. Jadi ternyata hari ini kita ini Bu bersemangat semua ya. Karena semangat itu kelihatan juga dari raut wajah Bapak Ibu. Ya, Pak Amir juga sudah standby hari ini. Ya, semoga teman-teman sekalian ini karena sisa berapa hari Bapak Ibu ya? Oh, 13 hari baru ini sudah tes akhir. Tanggal 13 sepertinya sudah tes akhir. Ya, saya juga Bapak Ibu, saya sudah di Palu sekarang. Kemarin sudah selesai kegiatan. Alhamdulillah. Kemarin berkejar-kejaran. Ya. Baik Bapak Ibu, saya akan coba menampilkan dulu untuk materi kita. Terima kasih Pak Hendra hari ini. Masukan yang sangat baik. Memang kalau kita lihat kalimat ini, jadi memang perlu kita nampak jelas ya di layar. Bahwa di sini adalah Halo, Pak? memberikan bimbingan nampak ya Pak? pada siswa yang benar-benar Ya, sudah Pak. Tidak perlu barangkali kata khususnya di sini. Memang benar sekali Pak. Karena ini kalau khususnya berarti kita hanya memperuntukkan kepada jelas kedengaran siswa tertentu. Tapi kalau Bapak Ibu? Iya Pak. Oke. Baik. Untuk materi kita hari ini terkait dengan materi pelatihan perencanaan berbasis data satuan pendidikan. Ini merupakan sebenarnya bukan hal baru ya untuk Bapak Ibu sekalian. Saya tadi bercerita sedikit dengan Ibu Gita lama penerapan rapor yang online tentunya. Dengan itu ini sebenarnya sudah tidak ini tinggal penerapan dan mengikuti aturan-aturan dan pedoman-pedoman yang ada yang kita kaitkan dengan adanya penggerak ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjut ke ini. Nah, alur materi kita
untuk hari ini ya, untuk materi perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Jadi tema untuk bab 1 bagaimana penerapan bagaimana sih sebenarnya Merdeka Belajar dan perencanaan berbasis data. Yang Ibu Mujizat sempat tanyakan beberapa hari lalu, bagaimana sih sebenarnya siswa Merdeka Belajar itu? Ya, jadi dengan tujuan memahami kebijakan Merdeka Belajar, memahami konsep perencanaan berbasis data dan sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Untuk bab 2, profil dan platform rapor pendidikan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa ternyata sudah banyak yang menggunakan platform rapor pendidikan, khususnya yang sempat saya komunikasi tadi dengan Ibu Pujisat, saya belum komunikasi dengan sekolah lainnya. Yang ada di sini ada Pak Dodi, ada Pak Amir, ya, ada Ibu Siti Rabia. Ya, nanti kita komunikasikan terkait dengan itu. Terus di sini tujuannya untuk bab 2, di sini profil dan platform rapor pendidikan, bagaimana kita bersama memahami definisi, kerangka, dan struktur profil pendidikan. Yang kedua, memahami indikator dalam profil pendidikan. Nah, yang ketiga, bagaimana kita nantinya mampu mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan. Namun, ini yang untuk akses untuk masuk di sini tentunya kita menggunakan akun yang kita miliki. Mungkin saat ini belum semuanya guru untuk bisa masuk ke situ. Mungkin baru kepala sekolah yang punya akses dan operator yang punya akses untuk masuk ke sini. Karena ini kalau tidak salah menggunakan akun Belajar ID. Ya. Terus di bab 3 kita akan membahas tentang dengan tema perencanaan berbasis data di satuan pendidikan. Nah, di sini harapannya adalah bagaimana kita bisa mengidentifikasi masalah dan akar masalah berdasarkan profil pendidikan, terus menetapkan solusi penyelesaian akar masalah, memasukkan solusi dalam dokumen perencanaan dan anggaran. Untuk di bab 4 ialah monitoring dan evaluasi. Ya, seperti tadi itu keterkaitannya dengan bagaimana di sini nanti bagaimana kita memahami bentuk monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan. Nah, seperti tadi Ibu Mujizat saya berbincang-bincang tadi, kenapa sih hal ini kadang terjadi bahwa kadang data sekolah itu tidak terinput dengan baik, ya tentunya butuh evaluasi. Evaluasinya adalah kita mengevaluasi siapa yang bertanggung jawab di situ untuk diberikan tugas untuk menginput data tersebut misalnya. Ya, kita mengevaluasi adalah operator yang kita percaya untuk itu. Tapi ini kan evaluasinya dalam ranah besar menjadi bahan evaluasi. Baik Bapak Ibu sekalian, dalam sesi ini diharapkan kita semua bisa memahami kebijakan Merdeka Belajar. Yang kedua, memahami konsep perencanaan berbasis data sebagai bagian dari Merdeka Belajar. Ya. Oke, lanjut. Nah, bagaimana Kemendikbudristek telah menetapkan visi pendidikan Indonesia sebagai panduan dalam merumuskan kerja pendidikan, yang dalam hal ini kita selalu mengaungkan apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila itu. Nah, ada 6 di sini ada hal yang harus kita wujudkan bersama. Bagaimana mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Saya rasa ini sudah Bapak Ibu pahami, sudah di luar kepala, bukan lagi di dalam, tapi memejamkan mata pun
dan pemahaman terkait sebenarnya apa sih sebenarnya profil pelajar Pancasila. Ya, Bapak Ibu sekalian, di dalam mewujudkan visi pendidikan Indonesia ini ada beberapa kebijakan Merdeka Belajar bagi terciptanya pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana sih sebenarnya pendidikan berkualitas itu? Ya, bagaimana memastikan peserta didik kita mengalami kemajuan belajar sehingga lebih kompeten dan berkarakter. Ya, jadi fokusnya di mana? Fokusnya pada pengembangan kompetensi dasar dan karakter. Ya. Selanjutnya, bagi seluruh rakyat Indonesia, bagaimana memastikan bahwa kelompok-kelompok yang termarginalkan itu atau sulit mendapat akses pendidikan dibantu untuk mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas. Di sini kita mengintervensi asimetris berfokus pada penguatan kelompok termarginalkan. Bapak Ibu sekalian, di dalam di dalam aktivitas kita sebagai pendidik, ya, kita khususnya di lingkungan sekolah kita, di lingkungan pendidikan, aktivitas kita, itu kita telah melakukan banyak program dan kegiatan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Ya, kalau kita melihat yang terjadi sekarang ini, kira-kira apa sih masalah utama kita sehingga kualitas pendidikan belum meningkat secara signifikan? Kira-kira apa yang menjadi masalah kita, Bapak Ibu di sekolah? Ya, mungkin Pak Dodi, bagaimana apa yang menjadi kendala besarnya di sekolah sehingga apa yang kita harapkan saat ini sudah berbagai macam strategi. Ini terakhir strategi merubah kurikulum ke kurikulum merdeka. Nah, kita belum tahu hasilnya seperti apa nanti. Selama ini berjalan ini, kira-kira apa sih sebenarnya yang menjadi masalah kita, Pak? Oh ya, ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pendapat saya, Pak Hendra. Pak. Banyak sebenarnya ini yang menyebabkan target atau capaian yang diperoleh oleh sekolah maupun pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan ini tidak berhasil. Yang pertama adalah guru, Pak. Kita belum melihat mutunya saja, baru kuantitasnya saja. Jumlah guru di sekolah itu masih jauh dari pemenuhan yang diharapkan. Masih banyak pelajaran-pelajaran yang tidak diajar oleh guru yang aslinya atau sesuai dengan bidang keilmuannya. Bagaimanapun juga tetap akan berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran di dalamnya. Kemudian tanggung jawab sekolah dalam membina kompetensi guru dalam bentuk pelatihan-pelatihan pun ini masih sangat minim. Ini personil lengkap juga dan 6 orang akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi tentang analisis karakteristik satuan pendidikan yang ada di SMA Negeri 1 Biau. Untuk pertanyaan yang pertama, potensi bentang alam yang dominan di sekitar sekolah. Jadi SMA Negeri 1 Biau ini terletak di ibu kota Kabupaten Bol,